Senyum nakal menghiasi wajah Karman. Karman dan anak buahnya berniat membawa Jekyll dan Reis mati bersama dalam aksi bunuh dirinya. Namun Reis berkata, "Sayang sekali Karman-chan, semua usahamu sia-sia. Aku seorang bionoid dan aku bisa lolos dari pesawat ini dengan mudah. Sebenarnya aku ingin membunuhmu dengan tanganku sendiri, tapi sepertinya sudah tidak ada waktu lagi. Jadi aku akan segera pergi dari sini dan matilah sendiri dengan cara konyolmu ini, Karman." Seketika itu juga, Jekyll dan Reis langsung keluar dari pesawat. Sedangkan Karman dan anak buahnya bingung, semua rencananya telah gagal. Kini yang ada di depan matanya hanyalah kematian tanpa sebuah keberhasilan. Di situ Karman pun menyuruh anak buahnya berkumpul membentuk lingkaran, dan sejenak mereka berunding. Karman mengatakan jika tubuh mereka telah dimodifikasi dan memiliki struktur yang sama dengan Jenderal Michele, yang dengan kata lain mereka bisa menggunakan Ether Ring Barrier. Ether Ring Barrier secara teori itu adalah perisai kuat yang melindungi seseorang dari semua serangan. Tepat 2 detik sebelum pesawat menabrak daratan, Karman dan anak buahnya langsung mengaktifkan Ether Ring Barrier. Dan dalam sekejap, cincin partikel hitam menyeliputi tubuh mereka semua. Di satu sisi juga terdengar suara yang sangat dahsyat, seolah-olah suara itu seperti matahari menabrak bumi, dan itu adalah senjata Sig Tyrant telah diluncurkan dan telah menabrak rombongan Veldora dan yang lain. Karman yang melihat hal itu, dia langsung berteriak, "Veldora!" Yari. Meskipun Karman dalam posisi hidup dan mati, namun dia masih sempat-sempatnya mengkhawatirkan kondisi orang lain. Dan secara ajaib, Karman beserta anak buahnya selamat, Pak. Setelah selamat, mereka rebahan dulu, Pak, update status di WA. Namun tanpa disangka-sangka, di situ muncul lagi tuh si Jekyll dan Reis membawa pasukan juga, Pak. Karman dan anak buahnya pun langsung berdiri dan menatap mereka berdua dengan tatapan emosi. Reis menawarkan kepada Karman akan mengampuni nyawanya jika ikut dengannya, tapi Karman gak percaya sama sekali dengan ucapan Reis. Bagi Karman, daripada mati konyol karena dibutuhi lagi, mending baku hantam saja sekalian di sini. Reis dan Jekyll yang awalnya tersenyum, kini tatapan wajah mereka jadi emosi, Pak. Di saat bersamaan muncul Super Beast. Super Beast tertarik dengan suara ledakan itu. Mereka ke situ untuk mencari mangsa. Karman dan anak buahnya yang melihat kehadiran binatang-binatang gak ngotak tersebut, mereka langsung bersembunyi. Berkat itulah mereka lolos dari Reis dan Jekyll, dan target Super Beast saat ini adalah kedua bionoid itu. Sambil bersembunyi di reruntuhan pesawat, Karman dan anak buahnya mencari power switch. Mereka masih berharap power switch miliknya masih bisa diperbaiki dan digunakan lagi. Sementara Jekyll dan para anak buahnya merasa sedikit kesulitan melawan Super Beast tersebut. Meskipun bionoid memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, tapi kalian tahu sendiri, Super Beast memiliki kekuatan regenerasi yang sangat-sangat gak ngotak, Pak. Jadi mungkin membutuhkan waktu lama Jekyll dan anak buahnya membunuh semua Super Beast. Sementara itu, entah apa yang dipikirkan Karman, dia malah melihat pertarungan para Super Beast. Di situ Karman mencari ular raksasa yang pernah diajak ngobrol Veldora. Karman berspekulasi jika ular itu adalah kekasihnya dulu. Karman pun menyuruh anak buahnya pergi atau mencari power switch duluan. Sedangkan Karman bakal balik menyerang Jekyll. Di saat itu Jekyll menciptakan bola plasma dan berniat menyerang ular raksasa itu. Saat serangan itu dilepaskan, Karman melompat dan memblokir serangan Jekyll dengan Ether Ring Barrier miliknya. Sontak saja Jekyll dan Reis merasa heran. Mereka nggak bisa memahami pola pikir Karman. Karena aneh aja gitu, Pak, nyelamatin seekor monster. Namun di situ Karman berkata jika ular itu adalah kekasihnya. Karman juga percaya perkataan Veldora sebelumnya jika badannya telah dimodifikasi, dan jika Karman bisa membangkitkan kekuatan terdalamnya, maka Karman bisa sekuat Demon Lord. Di sini yang melawan Karman hanya Jekyll, karena Reis ditugaskan untuk mengurus Super Beast. Pertarungan itu didominasi oleh Jekyll. Meskipun begitu, serangan Jekyll tidak ada yang dapat memberikan luka fatal pada Karman. Di satu sisi, nggak ada satupun serangan Karman yang dapat menyentuh Jekyll. Semuanya ditangkis olehnya. Di situ, Karman tidak menyerah. Dia mencoba cara lain. Karman menembakkan meriam partikel netral. Sebenarnya, jika menggunakan serangan ini, Karman harusnya menggunakan power switch miliknya, biar hasilnya lebih maksimal. Meskipun serangan itu kuat, tapi Karman nggak pakai power switch. Alhasil, serangan itu terlalu lambat, dan Jekyll dengan mudah menghindari serangan tersebut. Kini Karman sudah nggak bisa menggerakkan tubuhnya selama 2 detik. Itu adalah efek serangan Karman barusan.
Jekyll pun menghampiri Karman dan berniat mengakhiri riwayatnya. "Sayonara Karman," ucap Jekyll. Namun tiba-tiba Jekyll diserang darah Super Beast yang mengandung racun. Dan yang menyelamatkan Karman adalah ular raksasa. Ular itu membuka mulutnya dan berkata, Karman. Karman pun berkata, "Apakah kau Charlotte? Apakah kau benar-benar Charlotte?" Sebuah keajaiban selama 100 tahun, Karman akhirnya bertemu kekasihnya lagi. Tubuh ular itu sudah nggak utuh, darah ungu terus mengucur tiada henti. Seolah-olah serangan ke Jekyll tadi adalah hadiah terakhir darinya untuk Karman. Sejenak, Karman lupa tentang Jekyll ataupun medan peperangan. Kini Karman merangkul ular yang ada di depannya. Ular itu pun membuka mulutnya dan berkata, "Jadi, kau menyimpan janjimu. Aku sangat senang." Pada akhirnya, ular raksasa itu memaksa mulutnya untuk bergerak. Karman pun menjawab, "Oi Charlotte, kita akhirnya bertemu." Kebahagiaan itu tidak bertahan lama, dan reuni penuh kasih itu hancur. Karena ular raksasa itu, matanya perlahan mulai menutup. Karman yang melihat hal ini langsung berteriak histeris. Kepedihan yang sangat dalam menyelimuti hati Karman. Rasa frustasi itu membuat Karman memiliki kekuatan baru. Pada saat yang sama, tanah yang diinjak Karman terbelah. Mesin di otak Karman mengkonfirmasi untuk menonaktifkan semua batasan dan membuat tubuhnya pulih serta dimodifikasi ultra. Kehendak Karman menghasilkan kelahiran senjata super yang melampaui semua hukum fisika di dunia ini, Pak. Bukannya menangis setelah kehilangan kekasihnya, tapi Karman malah tersenyum psikopat. Kini, Karman memiliki kekuatan yang bisa membalaskan dendam kekasihnya. Dalam sekejap, Karman dan ular raksasa yang mati itu bersatu, dan Karman menjadi mesin ungu berbentuk naga, atau bisa disebut Dragonic Armor. Kalian tahu Yuzong? Ya, seperti itulah bentuk Karman, Pak. Sementara Jekyll terkejut dengan apa yang dilihatnya. Karman yang melihat Jekyll, dia pun berkata, "Ayo kita mulai Jekyll. Aku akan membunuhmu, dan kemudian aku akan menghancurkan seluruh kekaisaran, lalu aku akan membangun negara yang baru." Wahahaha. Jekyll pun menjawab, "Kau membuatku tertawa, Karman. Kau dapat memimpikan semua yang kau inginkan setelah kau mati." Dan kemudian keduanya bertarung sekali lagi. Di lain cerita, senjata kuno itu telah dilepaskan dan menabrak rombongan Veldora. Mereka juga dikurung di dalam Ether Ring Barrier. Makanya hasil ledakan seperti matahari menabrak bumi. Orang-orang selamat karena Veldora menciptakan multidimensional barrier dan paradox Chaos King Nyarlathotep untuk mengendalikan badai yang ada di sini. Zaza yang melihat hal ini, dia heran. Baginya semua yang ada di depan matanya sungguh tidak masuk akal. Dan kini mereka dikelilingi oleh api karena ledakan itu. Di situ Veldora menjelaskan jika ini semua sesuai rencananya. Veldora sengaja masuk ke perangkap mereka. Saat mendengar hal itu, semua orang kaget, Pak. Seperti biasa, Zaza kayak Dora. Zaza pengen Veldora menjelaskan gimana ceritanya. Veldora bisa tahu jika Jekyll seorang penipu. Untungnya, mood Veldora sedang baik. Dia pun menjelaskan jika Kristoff lebih kuat daripada Michele, otomatis pertarungan dahsyat pasti terjadi. Tapi dari radar Veldora tidak merasakan adanya getaran dari kekuatan yang sangat besar saling bertarung. Yang dengan kata lain, ucapan Jekyll adalah bohong. Michele nggak pernah bertarung dengan sengit melawan Kristoff. Namun meskipun sudah dijelaskan seperti itu, Zaza merasa semuanya telah berakhir karena mereka tidak akan bisa keluar dari Ether Ring Barrier. Saat mendengar keluh kesah Zaza, Veldora pun menunjukkan kehebatannya melalui satu pukulan dengan jurus yang dinamai Dragon Punch. Penghalang itu langsung hancur, Pak. Karena aksi Veldora barusan, semua keraguan telah hilang dari Zaza. Bukan hanya Zaza saja, tapi semua orang mulai percaya sepenuhnya dengan kekuatan yang sangat luar biasa dari Veldora. Di situ Veldora berkata, Wahahaha. "Wajahmu sudah terlihat lebih baik, Zaza. Jadi ayo pergi dan tunjukkan kekuatan sejati kita." Kini semua orang juga optimis. Jika tanpa Michele pun, mereka merasa sanggup meruntuhkan kekaisaran asal ada Veldora bersamanya. Zaza pun mengangkat tangannya ke langit dan dia pun berteriak jika dia bersama semua orang akan meruntuhkan kekaisaran. Dengan kekuatan mereka yang baru, mereka kini yakin jika tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Mereka pun berbaris dan mulai untuk berperang. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Si Kekindil. Amin. Bye bye.